Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Kuniati dengan NIM A1C419005 dari kelas reguler A Pendidikan Geologi 2019 akan melaksanakan praktikum perkembangan hewan yang berjudul tipe-tipe telur dengan tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh hewan vertebrata memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Antara katak dengan aves memiliki bentuk dan ukuran telur yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah futellus atau yolk yang dimiliki. Berdasarkan banyaknya yolk atau futellus dalam sitoplasmanya, telur dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya, yang pertama, telur oligolesital, futellus sedikit. Sel telur yang sedikit sekali atau hampir tidak memiliki yolk. Keadaan ini dapat dijumpai pada sel telur dari bangsa mamalia dan manusia. Yang kedua, telur mesolesital, futellus sedang. Sel telur yang memiliki cukup banyak yolk dan tersebar, tetapi banyak tertimbun di daerah vegetal. Keadaan ini dapat dijumpai pada sel telur dari bangsa amfibi dan pisces. Yang ketiga, telur polylesital, futellus banyak. Sel telur yang mengandung banyak sekali yolk dan tertimbun pada salah satu area. Keadaan ini dapat dijumpai pada sel telur dari bangsa aves dan sel reptil. Yang keempat, ada telur megalesital atau telolesital ekstrim. Futellus sangat banyak sekali sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe jenis ini berukuran besar, yaitu contohnya terdapat pada telur aves dan telur reptil. Berdasarkan persebaran atau distribusi yolk atau futellus dalam sitoplasmanya, telur dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya, yang pertama, telur sentrolesital. Yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Contoh tipe telur ini yaitu telur arthropoda. Yang kedua, telur isolesital. Jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contohnya telur echinodermata, antioxus, dan mamalia. Yang ketiga, telur telolesital. Jumlah yolk relatif banyak dan tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya yaitu pisau, cawan atau wadah. Bahannya yaitu telur ayam, bebek, puyuh yang mentah, telur ayam, bebek, puyuh yang sudah direbus. Prosedur kerja, yang pertama, siapkan masing-masing 2 butir telur, ayam, bebek, dan puyuh, yang satu mentah dan yang satunya lagi sudah direbus. Kemudian, pecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan atau wadah yang telah disediakan. Lalu diamati bagian-bagian telur tersebut. Setelah itu, ambil telur yang sudah direbus, belah menjadi 2 dan amati bagian-bagiannya.
Setelah diamati, bagian-bagian telur yaitu cangkang telur yang mempunyai banyak pori untuk pertukaran udara. Di dalam cangkang terdapat selaput tipis di salah satu ujung telur. Selaput tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara sebagai sumber oksigen bagi embrio. Albumin atau putih telur berfungsi untuk melindungi zigot atau embrio dari goncangan, bahaya lain, dan sebagai cadangan makanan. Kuning telur sebagai persediaan makanan bagi embrio. Kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Keping lembaga disebut juga sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru.